selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Liven dan Lause Edward. Anak-anak, apakah semua sudah siap untuk beribadah pada Tuhan? Kalian sudah tambah besar loh. Maka anak-anak harus belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan lebih baik lagi. Persiapkan diri seperti Lause, kita berpakaian yang rapi, kita duduk mencari tempat yang baik, yang tenang. Supaya anak-anak bisa memuji Tuhan dengan baik. Oke? Nah, sekarang sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan, Engkau menunggu kami untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan, karena kami melihat begitu besar kasih Tuhan untuk hidup kami. Engkau yang menyelamatkan, mengasihi kami, dan memberikan kami keselamatan. Kami sungguh bersyukur dan biarlah kami boleh membawa puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan yang keluar dari mulut kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang boleh berdiri ataupun duduk juga enggak apa-apa ya. Tapi kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yesus terang dunia. Yesus bukan hanya sebagai sang juru selamat. Tapi Yesus adalah terang dunia yang membuat gelap menjadi terang. Hati kita yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sekali lagi ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Anak-anak, mari kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tahu
Begitu besar anugerah Allah untuk kita semuanya. Dulu kita ini adalah musuh-musuh Allah. Namun kita diperdamaikan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Betapa besar kasih cinta Tuhan pada kita semua. Mari anak-anak, belajarlah mendengarkan firman dengan baik dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Mari kita memujikan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita akan memujikan dalam bahasa Indonesia. Anak-anak meresapi arti lagu ini supaya kita mau menghayati kasih Tuhan. Sangat besar anugerahnya, memberi aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemukan, buta dicelik. Sekali lagi, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, memberi aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemukan, buta dicelikan. Shalom adik-adik terkasih, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini Lose Edward mau menyampaikan firman Tuhan tentang Saulus bertobat adik-adik. Wah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19a. Adik-adik, Lose Edward mau tanya nih, kira-kira adik-adik apakah pernah diberikan hadiah oleh seseorang? Ada yang pernah diberikan hadiah oleh seseorang? Atau pernah ditolong oleh seseorang? Misalnya adik-adik lagi kesulitan, lagi kesusahan gitu, terus ada orang yang mau menolong kalian. Apakah pernah?
Pasti pernah ya, Lause Edward pernah mendapatkan hadiah dan Lause Edward juga pernah ditolong oleh orang. Nah, ketika kalian merasa senang, pasti kalian akan apa? Menceritakan orang itu kan. Wah, tadi aku mendapatkan hadiah dari si dia. Wah, aku mendapatkan hadiah, lalu aku pernah ditolong dan lain sebagainya. Pasti kita akan apa? Menceritakan kebaikan yang orang itu pernah lakukan untuk kita. Jadi kita mau membagikan, mau menceritakan apa yang kita dapatkan. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam Alkitab ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Dan dia adalah siapa? Saulus. Seperti yang tadi saya katakan di awal, hari ini kita akan mau merenungkan bersama-sama tentang Saulus yang bertobat, adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa Saulus itu dahulu adalah seorang Farisi, adik-adik. Waduh, orang Farisi itu apa ya, Lause? Orang Farisi adalah seseorang yang menganut agama Yahudi yang garis keras. Jadi dia mengikuti seluruh hukum Taurat, adik-adik. Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10, semua dia lakukan, dia taati, adik-adik. Dan dia betul-betul menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi adik-adik, Saulus itu apa? Dia itu juga suka menangkap dan membunuh para pengikut Yesus Kristus. Jadi setiap para pengikut Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dibunuh, lalu ditangkap. Wah, kasihan sekali mereka, adik-adik. Itulah yang dikerjakan, itulah yang dilakukan oleh Saulus ketika dia belum bertobat. Saulus pada waktu itu dia sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia menangkap anak-anak Tuhan, ketika dia menangkap para pengikut Tuhan Yesus, dia sangat bahagia. Bahkan adik-adik, dia pernah meminta surat kuasa dari imam besar agar apa? Agar perbuatannya diizinkan. Jadi karena dia ingin menangkap anak-anak Tuhan, dia ingin membunuh pengikut Tuhan Yesus, dia meminta surat kepada imam besar pada waktu itu supaya apa? Supaya apa yang dia lakukan, supaya apa yang dia kerjakan diizinkan. Wah, betapa jahatnya sekali ya Saulus itu ya. Dia sangat-sangat jahat. Dia sangat-sangat tidak baik. Dia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah dia mendapatkan kuasa, adik-adik, jadi pada waktu Saulus itu dia meminta surat kuasa untuk apa? Membunuh setiap anak-anak Tuhan, setiap para pengikut Tuhan Yesus. Dia akhirnya pergi ke kota Damsyik bersama teman-temannya. Wah, Saulus pergi bersama teman-temannya, ingin menangkap, ingin membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Namun adik-adik, saat Saulus dan teman-temannya sampai di mana di kota Damsyik itu, Saulus tiba-tiba melihat cahaya yang begitu berkilau. Dan dia rebah ke tanah dan mendengar suara Tuhan, adik-adik. Jadi ketika Saulus sedang berjalan lalu sampai di kota Damsyik, ada cahaya ting gitu ya. Cahayanya begitu sangat terang sekali. Karena terang sekali cahayanya, Saulus jadinya jatuh ke tanah. Dia rebah ke tanah. Lalu dia mendengar suara Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, setiap ada hal yang seperti terjadi yang dialami oleh Saulus, maka biasanya akan diminta untuk bangkit berdiri. Tetapi Saulus ini tidak, adik-adik. Nah, kenapa ya Saulus itu tidak diminta berdiri oleh Tuhan, tetapi dia malah rebah ke tanah, malah jatuh ke tanah ya, adik-adik. Itu menandakan apa? Bahwa apa yang Saulus perbuat pada waktu itu tidak baik di mata Tuhan. Seperti yang Lause Edward katakan tadi, bahwa Saulus ketika dia menangkap para pengikut Tuhan Yesus, ketika dia hendak membunuh para pengikut Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik. Tuhan begitu marah kepada Saulus. Lalu Tuhan berkata kepada Saulus bahwa Saulus itu telah menganiaya Tuhan Yesus. Jadi ketika Saulus itu menangkap para pengikut Tuhan Yesus, membunuh para pengikut Tuhan Yesus, itu Saulus sama saja telah telah menangkap dan membunuh dan menganiaya Tuhan Yesus. Wah, sangat parah sekali ya adik-adik, apa yang telah dilakukan oleh Saulus. Adik-adik,
perbuatan Saulus itu sungguh sangat jahat dan sangat mengerikan. Setelah dari kejadian itu, akhirnya Saulus itu buta dan akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Saulus itu masuk ke kota Damsyik. Tapi ingat ya adik-adik, ketika Saulus masuk ke kota Damsyik, itu dia dalam keadaan buta. Lalu dia dibantu oleh teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. Selama 3 hari Saulus berada di sana, ia tidak makan dan tidak minum. Wah, adik-adik, kalau kalian sehari saja nggak makan, nggak minum, lapar nggak kira-kira? Lapar ya? Iya betul lah, saya juga pasti lapar ya. Kalau udah 1 harian full, kita nggak makan, nggak minum, waduh, pasti kita lapar sekali. Itulah yang dialami oleh Saulus. Setelah ia buta, ia juga nggak makan, nggak minum selama 3 hari adik-adik. Nah, lalu di Damsyik itu ada seorang pengikut Yesus Kristus bernama Ananias. Dalam penglihatannya, Ananias diminta oleh Tuhan untuk datang kepada Saulus agar Saulus bisa melihat lagi. Tapi adik-adik ingat ya, bahwa Saulus itu terkenal di kalangan para pengikut Kristus adalah seseorang yang sangat berbahaya. Tetapi Saulus, kalau di kalangan para agama orang-orang Yahudi ya, itu dia adalah seseorang yang sangat baik. Makanya pada waktu itu Ananias tidak mau ingin bertemu dengan Saulus. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka Ananias bersedia untuk menemui Saulus. Tuhan menguatkan Ananias untuk apa? Untuk tetap pergi kepada Saulus. Sebab apa? Tuhan memakai Saulus untuk memberitakan Injil adik-adik. Wah, adik-adik, Saulus yang adalah orang yang sangat jahat, yang sangat nakal, Tuhan pakai, Tuhan tolong dia untuk apa? Memberitakan Injil. Lalu apa yang Ananias lakukan? Apakah Ananias jadinya nggak taat? Seperti yang saya katakan tadi, Ananias taat. Ananias pergi kepada Saulus, walaupun Saulus sudah banyak membunuh para pengikut Yesus Kristus. Lalu Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, lalu menyebut Saulus sebagai saudaranya. Nah, adik-adik, bayangin ya adik-adik ya, Ananias begitu sangat baik kepada Saulus. Seharusnya dia bisa saja bilang bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat jahat, seorang pembunuh dan lain sebagainya. Tetapi malah Ananias mengatakan bahwa Saulus ini adalah sebagai saudaranya. Dan pada akhirnya Saulus dapat melihat lagi. Lalu dia percaya kepada Yesus Kristus, dibaptis, dan ia makan sehingga kembali lagi pulih kekuatannya. Nah adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk kita manusia berdosa. Adik-adik, kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak layak. Tetapi Tuhan menebus kita dari dosa dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga sekarang kita mempunyai tugas untuk apa? Memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak peduli rasnya, tidak peduli sukunya. Tapi kalau itu adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, maka seharusnya kita memiliki semangat untuk apa? Memberitakan Injil. Sama seperti Saulus, ketika dia bertobat, dia adalah seorang penjahat, lalu bertobat, dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil. Maka adik-adik, Rasul Edward minta, mulai sekarang, coba kalian belajar untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Mungkin kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, dan lain sebagainya. Kalian beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa sehingga kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Di luar sana, setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan binasa. Mereka tidak akan menerima keselamatan yang kekal. Tetapi adik-adik, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Maka adik-adik boleh dapat memberitakan kabar baik ini. Ini adalah kabar sukacita bagi mereka yang belum memperoleh keselamatan yang kekal. Yang kedua adik-adik,
Anak-anak Tuhan harus memberitakan kabar baik karena apa? Keselamatan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan oleh kita. Seperti yang tadi Rasul Edward katakan, bahwa keselamatan itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan adik-adik dengan cara berbuat baik, tidak bisa. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik. Maka Tuhan menolong kita. Maka Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa dan memberikan kita anugerah keselamatan. Ini yang perlu kita beritakan kepada setiap orang yang belum percaya. Karena kan kasihan kan adik-adik, nanti kalian masuk surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman kalian, keluarga kalian yang belum percaya, mereka harus binasa. Mereka harus mendapatkan kerajaan maut. Adik-adik, tugas kalian memberitakan Injil. Mereka percaya atau tidaknya adalah menjadi tanggung jawab Roh Kudus Tuhan yang berada dalam hati mereka. Rasul Edward berharap kiranya adik-adik di bulan misi ini, adik-adik semakin semangat untuk memberitakan Injil. Semakin semangat untuk memberitakan kabar baik. Mungkin kita masih kecil adik-adik, tetapi kita percaya kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, ada ayat hafalan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19 bagian B dan C. Dikatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani memberitakan Injil. Sama seperti Saulus, ketika dia sudah bertobat, dia berani memberitakan Injil dan dia tidak takut untuk memberitakan Injil. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan hari ini diingatkan kembali di bulan misi ini. Kami mau sama-sama semakin giat untuk memberitakan Injil. Biarlah kami menjadi juga anak-anak Tuhan yang mau terus memberitakan Injil dan tidak takut untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita belajar mengenai Saulus menjadi Paulus karena dia bertobat, menerima anugerah Tuhan, dan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, anak-anak belajarlah menjadi Paulus-Paulus kecil sekarang ya. Menjadi laskar-laskar Kristus yang mau memberitakan firman Tuhan dimanapun juga. Anak-anak, saatnya kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja ataupun scan QRIS berikut ini. Halo adik-adik yang terkasih. Wah, saat ini kita sudah berada di bulan misi. Nah, adik-adik, pada minggu pertama bulan misi ini, Rasul Edward mau mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang dimana
telah mengumpulkan baju layak pakainya. Kiranya apa yang adik-adik berikan dapat memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama nanti yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang terkasih, Lalu Edward mau mengumumkan lagi bahwa di tanggal 7 Agustus sampai tanggal 14 Agustus ini, ya, dari tanggal 7 Agustus sampai 14 Agustus ini kita mau sama-sama mengumpulkan alat-alat mandi. Mungkin bisa odol, bisa pasta gigi, sikat gigi, sabun, dan lain sebagainya. Kita dapat mengumpulkannya dan memberikannya kemana? Ke gereja adik-adik. Dan nanti jikalau adik-adik mau memberikan, adik-adik dapat menghubungi staf sekolah minggu ya. Seperti biasa, nomornya ada di bawah ini. Oke adik-adik, ditunggu ya persembahannya, alat mandinya. Kiranya Tuhan tetap dipermuliakan dan adik-adik dapat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Wah, tidak terasa ya Les Edward, kita sudah selesai untuk beribadah pada Tuhan. Pasti Tuhan senang, anak-anak sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa anak-anak terus membagikan link sekolah minggu kita kepada saudara atau teman-teman yang membutuhkan ya, agar mereka juga datang beribadah kepada Tuhan dan juga bisa datang bersama-sama ke sekolah minggu. Tiap hari Minggu jam 9 pagi bisa datang ke gereja Gloria Pacar. Kami tunggu di lantai 3 dan lantai 4 ya. Kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6 bisa langsung ke lantai 4. Anak-anak, tiba saatnya lo semua berpisah. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.